Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita bab 4, perkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja di bumi kita? Part 2, tentang hidrosfer atau perairan. Pada part yang pertama, kita sudah membahas tentang litosfer atau daratan yang terdiri dari bukit, kemudian gunung, lembah, dataran rendah, dataran tinggi. Nah, fokus kita pada video kali ini yakni tentang hidrosfer atau perairan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu ya adik-adik. Ayo, kita belajar. 2. Hidrosfer atau perairan. Istilah ini berasal dari kata hidro yang artinya air dan sphere yang artinya lapisan. Sehingga hidrosfer merupakan lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Meskipun sepertinya daerah di dataran bumi sangatlah luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar daripada daratan, yakni sekitar 71%. Wow, sangat besar ya adik-adik, dari permukaan bumi tertutup air. Jadi, bumi kita lebih banyak airnya, sekitar 71% daripada daratannya ya. Nah, bagian-bagian dari hidrosfer ada sungai, danau, rawa, dan laut. Yang pertama kita bahas sungai. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air yang mengalir. Contohnya, Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Kemudian Sungai Batanghari yang melintasi 2 provinsi, yakni Sumatera Barat dan Jambi, dan lain sebagainya. Jadi sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air yang mengalir. Yang kedua, danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Contohnya, Danau Toba di Sumatera Utara dan Danau Tawuti di Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, yakni rawa. Rawa adalah tanah rendah. Umumnya berada di daerah dekat pantai yang digenangi oleh air. Contohnya, Rawa Banyu di Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian Rawa Lakbok di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah, bagian hidrosfer yang terakhir yakni laut. Laut adalah kumpulan dari air asin dalam jumlah yang sangat banyak yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau atas pulau. Contohnya, Laut Maluku, kemudian Laut Jawa, Laut Banda, dan lain sebagainya. Jadi, bagian-bagian dari hidrosfer ada sungai, kemudian danau, rawa, dan laut. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yakni atmosfer atau udara. Hidrosfer tadi perairan, litosfer adalah daratan, sedangkan atmosfer adalah udara. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa kita hirup atau kita gunakan sebagai makhluk hidup untuk bernafas. Di atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara. Terdapat 5 komponen: troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita akan bahas satu persatu ya adik-adik. Yang pertama yakni eksosfer. Eksosfer merupakan daerah di luar atmosfer yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi.
Exosfer berada di lapisan paling luar. Yang kedua ada termosfer. Termosfer adalah daerah atmosfer yang terletak antara 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi. Yang ketiga, mesosfer. Mesosfer adalah daerah atmosfer yang terletak antara 30 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Yang keempat ada stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara di antara 10 sampai 30 km di atas permukaan bumi. Jadi yang pertama ada eksosfer, yang kedua termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Troposfer adalah bagian paling bawah atmosfer bumi, berkisar 0 sampai 10 km dari permukaan bumi. Dan yang terakhir ada lapisan ozon. Kita bahas mulai dari troposfer ya adik-adik. Troposfer adalah setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Troposfer merupakan lapisan paling dekat dengan bumi. Dalam troposfer terdapat gas oksigen, nitrogen, uap udara, dan awan. Kemudian lapisan ozon. Lapisan ozon membantu mengurangi intensitas sinar UV atau ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Manusia dapat dengan mudah terkena kanker kulit. Tumbuhan dan hewan akan mati dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kita sebagai manusia penting bagi kita untuk menjaga agar lapisan ozon tidak rusak. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.